Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Pak Rendy, jadi apakah pernah pengusaha itu dipanggil untuk diajak berdiskusi oleh pemerintah ketika menetapkan harga PCR? Pernah dipanggil, tapi pada saat yang Oktober-November 2020, Mbak, waktu harga 900.000. Oke. Pada saat kemarin penentuan yang 495 dan 275 ini kami tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan sama sekali? Iya. Kalau kemudian ada ini ada ketidakpuasan begitu, apakah sudah disampaikan kepada pemerintah secara langsung? Sudah, Mbak, pada saat yang Juli Agustus ya yang 495 kami sudah ketemu langsung dengan Prof Kadir dari Direktorat Jenderal Farma Pak Siankes ya Kemenkes ya, tetapi rasanya tidak ada respon. Lalu kemudian kami juga dapat kesempatan untuk bertemu atau audiensi dengan KSP Pak Dias Endropriyono, bahkan kami sudah memberikan masukan secara tertulis mengenai perkembangan atau hal-hal terkait teknologi layanan PCR dan sebagainya. Dan kemarin pada saat diturun lagi kami cek dengan teman-teman, karena kan stakeholder-nya Persi, Rumah Sakit, Ilki, layanan laboratorium klinik, lalu Persatuan Dokter Patologi Klinik dan Patelki. Beberapa yang saya kontak rasanya sudah apatis sih kemarin. Oke, begini, yang jadi masalah adalah harga Rp275.000 dan Rp300.000. Ini sebetulnya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang perlu melakukan perjalanan, itu masih cukup memberatkan. Justru kalau dari pihak masyarakat sendiri pengennya justru bisa ditekan lagi. Nah, kalau kemudian pengusaha bilang ini memberatkan, gimana dong? Ya, memberatkan dalam artian bahwa saat ini memang banyak lab yang tutup karena mereka punya teknologi-teknologi yang bagus yang harga reagen lebih mahal. Akan tetapi kita tidak menentang harga 275. Bahkan kalau harga bisa 100.000 pun kami sangat dukung, support. Karena ini demi masyarakat. Oleh karena itu justru kami melihat kalau teknologi ini diakomodir untuk berbagai macam level harga dengan jumlah pemakaian yang meningkat ya dan juga teknologi nanti berkembang, pemainnya makin banyak, otomatis koreksi harga terjadi. Bahkan tanpa pengaturan kami rasa harusnya harga dengan sendirinya turun. Ya, karena saya bisa kasih contoh Mbak Sofi. Pada tahun lalu pada harga memang 1 juta, 2 juta, merek reagen atau mesin PCR itu hanya 1 atau 2. Bulan Oktober pemerintah menentukan 900.000, saya cek harga reagen itu 400-500.000. Itu sudah terkoreksi dan jumlah merek ada 5-10. Bulan Agustus kemarin pada saat pemerintah menentukan 4950, ada 52 merek. Dan harga sudah menjadi 200.000. Minggu lalu saya cek sudah ada 80 merek dan harga memang sudah turun lagi 150-180 untuk reagennya ya. Untuk reagennya ya? Iya, jadi memang sebenarnya koreksi harga terjadi begitu pemainnya banyak, jumlah tes banyak, otomatis mekanisme pasar terjadi. Karena harus berkompetisi murah-murahan demi mendapatkan pelanggan begitu ya? Betul, dan kapasitas produksi juga mencapai economic of scale untuk harga menjadi turun kan? Oke, Bung Abraham, tadi ada 2 hal yang disampaikan. Yang pertama oleh Pak Melki tadi, jangan-jangan sebetulnya tidak perlu ada patokan secara flat begitu, tapi batas bawah dan batas atas. Lalu dari Pak Rendy menyatakan untuk yang 2 kali penetapan harga PCR ini nggak diajak ngobrol sama pemerintah. Ya, penetapan harga ini kan kenapa diperlukan karena harga produk yang terkait dengan penanganan pandemi ini yang terutama yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sifatnya inelastik, Mbak Sofi. Artinya seperti obat, seperti pelayanan termasuk juga tes antigen itu inelastik bagi masyarakat. Oleh karena itu upaya dari pemerintah untuk memastikan masyarakat itu terjangkau bisa mendapatkan pelayanan PCR ataupun antigen. Oleh karena itu kita tetapkan batas atas. Kita tidak menetapkan satu harga, jadi dipersilakan kepada para pengusaha untuk menetapkan harga, tapi jangan di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekali lagi, apabila banyak lab yang memang tidak bisa menyesuaikan dengan harga, maka kita akan melihat di data mingguan yang akan kita pantau. Tentu kalau banyak lab yang tutup, maka harga jumlah angka testingnya akan menurun. Namun sampai saat ini kita melihat angka testing masih stabil dan itu kita pantau di banyak kabupaten kota. Jadi tadi di luar Jawa harganya juga stabil, jumlah testingnya juga stabil. Di Jawa apalagi lebih stabil lagi. Jadi Anda mau bilang bahwa kalau memang
lab ini merugi karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah, pasti mereka tutup dan jumlah tes pasti akan berkurang, begitu? Betul. Nah, ini kan harga tesnya ini kan tapi kan jumlah testingnya ini kan tetap tinggi, Mbak. Oke. Jadi kan kita lihat di situ kan salah satu cara pemerintah untuk melihat dan mengevaluasi kebijakan itu tiap minggu. Pak Randy, silakan tanggapan Anda. Ya, pertama jumlah tes yang makin banyak tetap itu tentu menurut saya tidak ada hubungan dengan jumlah lab yang tutup atau masih bisa melayani. Karena kan pasti kalau ada lab tutup, masyarakat tetap mencari tes, dia akan lari ke tempat yang lain. Mekanisme kompensasi lah, itu yang barangkali harus diperhatikan. Lalu yang kedua, Pak Abraham mungkin dicek dulu, yang angka meningkat itu apakah yang program, yang gratis, ataukah yang mandiri gitu ya. Nah, kalau yang di daerah jangan-jangan sih banyakkan program Pak ya, karena otomatis mesin-mesin PCR itu kan jarang yang di daerah ya. Itu. Lalu kalau data dari teman-teman asosiasi laboratorium klinik itu sudah sekitar 20% dari anggota mereka yang memberikan layanan PCR sudah tutup. Karena mereka mempunyai sistem yang closed system itu, yang tidak sampai harganya. Oke, sebentar Pak, silakan Pak Abraham. Itu Mbak Sofi, itu yang sebenarnya seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi masyarakat itu memiliki akses lab mana yang harganya terjangkau untuk masyarakat. Sehingga kalau misalnya ada lab yang harganya yang di atas harga eceran tertinggi, dia bisa pergi ke lab yang memang sudah lebih efisien dan bisa memberikan pelayanan dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Oke. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Melki. Pak Melki, apakah dengan ini perdebatannya pasti akan panjang nih ya antara pemerintah dan pengusaha. Tapi menurut Anda kira-kira best practices nanti ke depan seperti apa harusnya? Kita punya penerbangan itu ada Lion Air, ada Citylink, ada Garuda, macam-macam lah. Kenapa harga eceran tertinggi sama harga eceran terendah itu perlu ada? Yang kalau terendah bisa pakai yang memang itu penerbangan murah. Yang tertinggi ya pakai yang misalnya kayak Garuda. Jadi kita nih membuat harga macam begini menyusahkan diri kita sendiri sebenarnya. Ada memang teknologi yang memang bisa murah, ya nggak apa-apa dia murah, mungkin bikin aja batasan bawahnya. Ada memang teknologi yang mahal ya memang nggak usah juga dipaksa murah ya. Memang kalau ada yang mau ngambil dari situ silakan. Yang penting gini, menurut saya gini ya, yang penting kan semua ini kan kenapa saya bilang tadi butuh duduk bersama itu biar ada penjelasannya bagi publik. Nah kalau kayak begini ini kan ini tadi kata Mas Randy ini belum diajak bicara sama pemerintah, dia pasti akan ngomong dari sisi pengusaha, nggak mau ngalah dia. Ya. Karena yang ngomong dia ada sisi pengusahanya, dia mana mau rugi. Nah tapi sisi pemerintah pasti mau menjaga kepentingan publik. Nah kalau kita sudah duduk bersama itu, nanti penjelasannya sudah duduk bareng tuh. Keterangan pers dari pemerintah di situ duduk, ada dari pengusahanya, lalu bisa ada penjelasan bagi publik. Nah publik sejauh ada penjelasan yang masuk akal, Mbak Sofi, ada penjelasan yang masuk akal itu, dia pasti akan mengikuti. Toh penerbangan aja dia bisa pilih kalau mau murah pakai Lion, mahal pakai Garuda. Oke. Pak Melki begini, ini kan kalau dari pemerintah, aja menurut saya. Kalau dari pemerintah kan sudah mengantisipasi bahwa akan ada kenaikan jumlah kasus nanti setelah libur akhir tahun ya, Natal dan juga Tahun Baru. Artinya kebutuhan atas PCR pasti akan lebih tinggi lagi. Kita harapkan tentu tracing, testing dari pemerintah dengan PCR gratis bisa lebih banyak. Tapi di sisi lain juga kebutuhan masyarakat untuk PCR yang berbayar juga pasti akan tinggi. Nah, apa yang akan didorong DPR supaya semuanya bisa sustain antara pengusaha yang terus bisa menyediakan PCR dalam jumlah yang banyak, tapi juga masyarakat yang bisa menjangkau harga PCR itu di tengah antisipasi kenaikan kasus di akhir tahun? Yang pasti Mbak Sofi, kalau dia terkena COVID, itu pasti dia gratis PCR-nya, nggak bayar itu. Ya. Terkena COVID, dia nggak akan bayar kepada siapapun. Itu tugas negara mengurus agar yang kena COVID ini dia PCR pun gratis, baik itu pada saat pengetesan awal maupun sampai pada dia selesai menjalani perawatannya. Yang menjadi masalah ini adalah mereka-mereka yang bergerak sana sini ini, kita sana sini ini, baik darat atau maupun udara, karena akan bertemu dengan PCR yang harganya sendiri itu sampai saat ini menurut saya masih kita atur baik lah. Dengan di lapangan juga bisa dilaksanakan. Saya ini dari awal Mas Sofi 5 bulan lalu sudah saya sampaikan 300.000 perak itu menurut informasi dari Gubernur Kalbar itu perak itu ternyata bisa untung. Itu 5 bulan lalu sudah diomongin sama Gubernur Kalbar, kan pasti ada penjelasannya. Nah cuma kan kita tidak pernah bersama nih, dari 5 bulan lalu udah 300.000 udah untung. Kata Gubernur Kalbar di Pontianak, ada teman pengusahanya cerita. Nah maksud saya kalau sudah ada informasi semacam ini, Mbok, ya pemerintah panggil, duduk bicara Gubernur Kalbar, mana pengusaha yang 300.000 itu bisa. Kalau duduk bersama itu pasti ada penjelasannya bagaimana kita urus harga ini.
Nah ini kita dari 5 bulan lalu sudah bisa 300.000 sampai sekarang juga 300.000, tapi masih perdebatan dan penjelasan publiknya masih kayak begini kan susah nanti. Baik. Yang pasti gini Mbak Sofi ya, urusan PCR ini adalah metode paling terbaik dalam kita mendeteksi orang kena COVID atau tidak. Ini paling terbaik ini adalah PCR ini. PCR, betul. Nah jangan perdebatan soal harga ini membuat orang jadinya takut atau malas atau abai untuk tes PCR gitu. Ya. Itu yang saya dari kemarin itu khawatir dengan diskusi soal harga model begini ini kalau kita tidak ada solusinya ya. Kita nantikan perkembangan soal utak-atik harga tes PCR ini. Terima kasih Bung Abraham, terima kasih Pak Melki, terima kasih Pak Randy sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Kita jumpa lagi lain waktu. Salam sehat ya Mbak. Salam sehat. Ya. Terima kasih saudara.